Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu walaupun hanya secara virtual untuk melanjutkan pelajaran bahasa ya. Dan hari ini insya Allah kita akan belajar tentang ismul isyarah ya, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Bagaimana menggunakan isim isyarah? Apa saja jenisnya? Ya. Akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tapi tentu kalian tidak begitu asing mendengar kata isim isyarah ini ya, karena sebelumnya kalian sudah Abi beri tugas ya untuk mencari tahu tentang apa itu isim isyarah dan lain-lain. Yaitu semuanya adalah apa yang akan kalian dalam penjelasan hari ini hanya untuk lebih memantapkan pemahaman kamu ya, tapi sebelumnya di sini tuh nggak kosong gitu ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu isim isyarah? Ya. Isim isyarah ya. Isyarah itu dari kata asyara ya, yushiru, artinya adalah menunjuk ya, menunjuk. Jadi isim isyarah secara sederhana dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bisa diartikan sebagai kata tunjuk ya. Apa fungsinya isim isyarah? Ya, fungsinya ya sebagaimana namanya ya, isim isyarah adalah kata tunjuk, sehingga fungsinya ya digunakan untuk menunjuk ya, menunjuk pada sesuatu. Kalau bahasa Indonesia kita biasa menggunakan kata ini, itu ya kan. Itu adalah contoh dari kata tunjuk. Nah, bahasa Arab ada isim isyarah. Apa saja isim isyarah itu? Nah, perlu kalian ketahui bahwa kata tunjuk dalam bahasa Arab itu ada dua jenis ya. Pertama ada kata tunjuk dekat, atau dalam bahasa Arab isim isyarah lil qorib ya, lil qoribi. Qorib itu artinya dekat. Terus ada kata tunjuk jauh ya, atau ismul isyarah lil ba'idi ya, ba'id artinya jauh. Jadi ada yang lil qoribi, ada yang lil ba'idi. Ada kata tunjuk dekat, ada kata tunjuk jauh. Kalau bahasa Indonesia kata tunjuk dekat itu ini ya, contohnya ini kata tunjuk dekat. Kalau kata tunjuk jauh itu ya. Kalau bahasa Arab gimana? Oke, bahasa Arab sedikit aja lebih rumit, sedikit ya, nggak banyak, sedikit lebih rumit. Yaitu misal di sini isim isyarah lil qaribi, kata tunjuk dekat dalam bahasa Arab ya. Ada hadza, ada hadhihi ya. Ada kata hadza, ada juga kata hadhihi. Baik hadza maupun hadhihi ini sama artinya, yaitu ini ya. Hadza artinya ini, hadhihi juga artinya ini, cuman penggunaannya sedikit berbeda ya. Jadi dalam bahasa Arab ketika kita mau menunjuk sesuatu ya, mengatakan ini buku misalkan, atau ini pulpen, ini kunci dan lain sebagainya, kalau menggunakan bahasa Arab itu berbeda penggunaannya. Apakah dia muzakkar atau muannas ya. Apakah dia itu laki-laki atau perempuan ya. Kalau laki-laki pakainya hadza ya. Sedangkan kalau perempuan pakainya hadhihi ya. Atau istilah Arabnya, kalau muzakkar pakainya hadza, kalau muannas pakainya hadhihi ya. Jadi nggak boleh dicampur ya. Kamu menunjuk perempuan menggunakan hadza, nggak boleh
Demikian juga kamu menunjuk laki-laki menggunakan hadhihi juga boleh. Jadi ini penggunaannya masing-masing. Kalau laki-laki hadza, kalau perempuan hadhihi. Kalau mudzakkar hadza, kalau muannas hadhihi. Ya. Contoh penggunaannya begini. Ya. Hadza abi. Ya, hadza abi. Abi artinya adalah ayahku. Ya. Hadza abi, ini ayahku. Ya. Hadhihi ummi, ini ibuku. Ya. Hadza abi, ini ayahku. Hadhihi ummi, ini ibuku. Baik hadza maupun hadhihi artinya sama, yaitu ini. Cuman penggunaannya berbeda. Boleh nggak dibalik? Nggak boleh. Ya, misal kamu bilang hadhihi abi, hadza ummi, ini nggak boleh. Ya. Nanti berarti abinya perempuan, umminya laki-laki. Ya. Jadi nggak boleh ditukar. Ya. Hadza hanya untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Contoh lagi, cuman tidak saya tulis di sini ya. Hadza akhi, ini adik laki-lakiku. Ya, misal saya punya adik laki-laki, saya menyebutnya akhi. Ya. Kalau adiknya perempuan, hadhihi ukhti. Ya, ada akhi, ada ukhti. Akhi adik laki-laki, ukhti adik perempuan. Ya, sebenarnya itu. Contoh lagi, ini pamanku, hadza ammi. Ya, ini pamanku. Kalau ini bibiku, berarti hadhihi ammati. Ya. Jadi penggunaan hadza dan hadhihi ini terkait dengan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki pakai hadza, ya. Kalau perempuan pakai hadhihi. Baik. Nah, hadza dan hadhihi berarti hanya untuk menunjuk kepada manusia? Tidak. Ya, tidak. Tapi termasuk kepada benda pun sama. Ya. Jadi ada benda yang termasuk mudzakkar, ada benda yang termasuk muannas. Ketika benda itu termasuk mudzakkar, maka dia disebut dengan hadza. Kalau benda disebut termasuk muannas, maka dia disebut dengan hadhihi. Ya. Contoh. Ya. Oh ya, sebelumnya, bagaimana cara membedakan benda itu mudzakkar atau muannas? Biasanya cara paling mudah adalah melihat ada tak marbutohnya atau tidak. Ya, tak marbutoh itu tak yang bentuknya bulat seperti huruf H, tapi ada titiknya di atas itu. Ya, itu namanya tak marbutoh. Ketika suatu kata ada tak marbutoh, ya maka dia disebut, maka dia termasuk muannas. Ya, secara sederhana begitu. Baik. Misalkan contoh, ya. Di sini ada bolpen, ya, bolpen. Ini bolpen. Bolpen bahasa Arab kolamun, ya, kolamun, qaf, lam, mim. Kolamun. Dia mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Ya, tadi secara mudah kita katakan mudzakkar karena dia tidak ada tak bulat ya di akhirnya. Ya, dia ditutup dengan huruf mim, bukan tak yang bulat itu. Maka kita sebut hadza qalamun, ini pulpen. Ya, ini pulpen. Ya. Berbeda kalau yang pakai tak bulat. Ya, di sini nggak ada bendanya. Misalkan pohon. Ya, pohon bahasa Arabnya syajaratun. Ya, syajaratun. Dia pakai tak bulat di belakang, ya maka dia termasuk muannas. Ya. Sehingga kita menyebutnya hadhihi syajaratun. Ini adalah pohon. Ya. Jadi hadza dan hadhihi, hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Hadza untuk mudzakkar dan benda-benda yang termasuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas dan benda-benda yang termasuk muannas. Semoga bisa dipahami. Kemudian
Ada kata tunjuk jauh, isim isyarah lil ba'idi. Kalau bahasa Indonesia itu, ya kan? Tapi kalau bahasa Arab ada tilka, ada dzalika, kebalik ya. Ada dzalika, ada tilka. Baik dzalika maupun tilka ini artinya sama, yaitu itu. Ya, dzalika artinya itu, tilka juga artinya itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dzalika khusus untuk laki-laki, tilka khusus untuk perempuan. Dzalika khusus untuk mudzakkar, tilka khusus untuk muannas. Ya, muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, ya. Jadi begitu. Baik, kalau misal tadi dikaitkan dengan contoh yang sama, ya. Berarti yang dzalika adalah abi. Dzalika abi. Itu ayahku. Ya. Kalau ummi, tilka ummi, itu ibuku. Ya. Terus misal tadi pakai akhi ukhti, ya. Akhi adik laki-laki, ukhti adik perempuan. Jadi itu adik laki-lakiku dalam bahasa Arab, dzalika akhi. Ya. Kalau itu adik perempuanku dalam bahasa Arab, tilka ukhti. Ya, tilka ukhti. Jadi begitu. Ya. Terus tadi paman am, ya. Pakainya berarti dzalika ammi. Ya, dzalika ammi. Kalau bibi, tilka ammati. Ya, tilka ammati. Terus misal lagi, contoh lagi. Guru, ya, atau siswa dulu ya. Siswa bahasa Arabnya tolib. Ya, tolibun. Kalau siswi tolibatun. Kemarin waktu perkenalan kita sudah belajar, ya. Itu adalah seorang siswa. Berarti hadza tolibun. Ya. Kalau siswi berarti tilka tolibatun. Ya. Kalau siswa pakai dzalika tolibun. Kalau siswi pakai tilka tolibatun. Ya. Semacam itu. Demikian juga kalau berupa benda, ya, ini saya contohkan benda. Ada buku, ya. Buku bahasa Arabnya kitabun. Ya, kitabun. Kitabun ada tak marbutohnya atau tidak? Tidak. Ya, jadi diakhiri dengan huruf ba. Maka dia pakainya dzalika. Dzalika kitabun. Itu sebuah buku. Ya. Terus ada jam. Jam dalam bahasa Arab sa'atun. Ya, sa'atun. Nah, ini ada namanya tak marbutoh tuh ini. Ya, huruf tak tapi bulat. Ya, bulat. Sa'atun. Nah, kalau ada kata kok akhirnya seperti ini mayoritasnya adalah perempuan. Ya, mayoritasnya adalah perempuan. Nah, kalau perempuan atau muannas, ya, maka pakai tilka, nggak boleh pakai dzalika. Pakainya adalah tilka. Tilka sa'atun. Itu adalah sebuah jam. Ya, sebuah jam. Jadi anak-anakku, kita bisa ngambil kesimpulan, ya, bahwa isim isyarah dalam bahasa Arab itu ada yang lil ba'id, yang jauh, ada yang lil qarib, yang dekat. Ya. Kemudian yang membedakan dengan bahasa yang lain, ya, kalau bahasa Arab menunjuk sesuatu itu harus ada sambungannya dengan benda yang ditunjuk. Kalau benda yang ditunjuk itu laki-laki, ya, dekat, maka pakai hadza. Ya. Kalau yang ditunjuk adalah perempuan, maka pakai hadhihi. Ya, pakai hadhihi. Kalau yang ditunjuk jauh laki-laki, pakainya dzalika. Ya. Kalau yang ditunjuk jauh itu perempuan, pakainya tilka. Ya.
Jadi hadza, hadhihi, dzalika, tilka itu punya penggunaannya masing-masing. Tidak boleh dicampur. Ya, tidak boleh dicampur. Hadza ummi itu enggak boleh. Walaupun mungkin kalau kamu cari di kamus hadza artinya ini, ya. Ummi artinya ibuku. Hadza ummi, ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus hadhihi ummi. Ya, ketentuannya begitu. Demikian juga hadhihi abi, enggak boleh. Ya, kenapa? Karena hadhihi itu untuk perempuan, sedangkan abi laki-laki. Ya, laki-laki. Demikian juga dengan benda. Ya, benda ada yang termasuk mudzakkar, ada yang termasuk muannas. Cara membedakannya gimana? Mudah, ya. Paling sederhana melihat ini. Kalau ada tak bulat di akhir, ya, dia perempuan. Kalau tidak ada ini, maka laki-laki. Kalau ada ini muannas, kalau tidak ada ini mudzakkar. Ya, jadi itu contoh terakhir, ya. Ini ada pohon tadi, ya. Pohon bahasa Arabnya syajarotun. Ya, karena dia ada tak bulat begini, kalau saya mau bilang ini sebuah pohon, maka pakainya hadhihi, bukan hadza, ya. Hadhihi syajarotun. Ini sebuah pohon. Ya. Kalau saya mau menunjuk jauh, itu sebuah pohon, ya, maka saya akan bilang tilka syajarotun. Ya, nggak boleh dzalika syajarotun, karena syajarotun ini muannas, bukan mudzakkar. Kalau muannas pakainya tilka, ya. Jadi begitu. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Ya. Semoga kalian bisa memahami, ya, kemudian menggunakannya. Ya. Sebenarnya kata tunjuk itu bukan hanya ini, ya. Nanti ada hadzani, ada hatani, ada haula, ada ulaika, ya. Tapi untuk sementara ini, ya, kalian cukup untuk bisa memahami hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Insyaallah dalam pelajaran ini sudah dianggap cukup, ya, sudah dianggap cukup. Baik anak-anakku, mungkin itu yang bisa Abi jelaskan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang jelas, silahkan. Siapa aja ini tadi yang hadir? Saya lihat dulu, ya. Baik. Ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, ya, secara materi kalian kemarin sudah mempelajarinya, sudah mencari, kemudian mencatat. Ada yang belum, nah yang belum masih saya tunggu untuk segera dikumpulkan. Kemudian nanti insya Allah akan ada latihan, ya, latihannya dengan menggunakan Google Form, ya, Google Form tentang penggunaan hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ya. Nanti linknya akan segera dibagikan. Kalian tinggal mengerjakan, ya, semampu kalian, dan kita tentukan aja, ya, nilainya 80 minimal, ya, minimal 80. Kalau misal mengerjakan belum sampai nilai 80, ya nanti diulangi lagi sampai bisa 80. Jadi ini adalah latihan buat kalian agar bisa lebih memahami masalah isim isyarah hadza, hadhihi, dzalika, tilka ini, ya. Baiklah, karena nggak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar walafu minkum wa in wajadtum minni khata'a. Mungkin itu saja dari Abi, kurang lebihnya Abi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.